Halo, kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Seminggu yang lalu saya masuk ke laman litbang.kemendikbud.go.id. Iseng-iseng saya mengikuti rekaman perbincangan dengan topik PISA dan masa depan pendidikan Indonesia antara Aksa Effendi dari Nukilan Media dengan Pak Oki dan Ibu Rahmawati dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, khususnya di Pusat Penilaian Pendidikan. Dari perbincangan itu ada banyak sekali hal menarik. Tetapi kali ini saya ingin menyoroti satu hal yang cukup menarik terkait kurikulum 2013 yang sedang berjalan ini. Mungkin bagi sebagian Anda, topik ini terdengar menjadi berita usang atau basi. Apalagi kurikulum 2013 baru dibicarakan sekarang. Tapi kalau Anda simak dengan sebaik-baiknya video ini, kita nanti akan disadarkan bahwa bisa jadi kita sedang berjalan di trek yang salah atau kita sedang salah arah terkait pelaksanaan kurikulum 2013. Selengkapnya, perbincangan itu seperti ini. Jadi kalau kita berbicara PISA, Indonesia itu kan komitmennya sangat tinggi ya. Kita ikut sejak tahun 2000 dan tidak pernah absen. Ikut terus. Kalau negara lain tuh ada yang ikut 2 siklus nanti off, ikut lagi. Jadi kalau kita mengatakan perubahan apa yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya perubahan yang paling besar itu adalah kurikulum 2013. Oke. Dan karena namanya kurikulum 2013, pastinya bukan berdasarkan hasil PISA 2015 ya. Betul. Pastinya sebelum itu. Jadi di PISA itu kan sangat mendorong apa yang disebut dengan critical thinking dan problem solving. Betul. Dan itu yang dirasakan kayaknya kurang didorong di pembelajaran. Yeah. Sehingga filosofi dari kurikulum 2013 itu adalah mendorong inquiry based learning. Inquiry based learning. Ya, Oke. inquiry itu kata kuncinya adalah questioning, mengajak siswa untuk bertanya. Ya. Bagaimana dia bertanya kalau dia tidak berpikir kritis. Ya, betul. Jadi sebenarnya inquiry based learning itu sangat mendorong culture untuk critical thinking. Right, oke. Ya. Dan bagaimana dia bisa bercritical thinking kalau tidak pernah ada masalah. Ya, jadi benar. memang memberikan masalah, problem solving. Okay. Tapi mungkin teman-teman juga pernah ada ulasan mengenai kurikulum 2013, bagaimana kesiapan guru-guru, Ya, betul. bagaimana strategi di kelas, itu kayaknya ada yang masih perlu diperkuat ya. Betul. Dibenahi lah Ya, supaya benar. tujuan mulianya ini tercapai. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang PISA, bagaimana refleksinya ke pendidikan kita, ya milestone terbesarnya itu adalah perubahan di kurikulum. Ya, benar. Meskipun sampai sekarang kita tidak bisa memungkiri masih banyak PR-nya juga. Benar. Kalau kami di Puspendik sangat mendorong ini dari segi asesmennya. Oke. Jadi sebenarnya salah ya, harusnya kan yang normal itu dimulai dari kurikulumnya, pembelajaran di kelas, baru di assessnya. Oke. Tapi kalau di kami itu kadang-kadang kami berpikir bahwa kadang-kadang ujiannya kayak apa, nanti behaviornya berubah deh. Betul. Oke. Itu kapan di ujian nasional ada yang namanya soal-soal HOTS. Ya, high order thinking skills. Ya. Sebenarnya sih nggak HOTS banget, tidak seperti yang di PISA. Iya. Tapi Oke. terbukti ternyata membuat viral juga, lumayan ya. Ya. Password ya, Pak? Password. Iya. Yang Zaki Siapa sama Safira. Zaki dan Safira. Iya, Zaki dan Safira. Rame tuh di Twitter. Ngapain saya mikirin password orang? Betul, iya. Padahal mah. Iya. Karena kalau di konsep utama dari problem solving, Iya. ketika itu mendorong critical thinking adalah solving non-routine problem. Oke. Jadi yang soal yang kemarin ribut tentang Zaki dan Safira itu, kalau secara konten itu sudah sangat biasa sejak UN 2015, 16, 17, 18, 19 tuh konten itu selalu di-assess. Permutasi ya, Bu ya? Betul. Permutasi. Tetapi baru kali ini
problemnya itu dijadikan password Ya. gitu. Padahal kalau mau bicara permutasi di dunia nyata itu banyak banget ya. Saya Betul. kalau teman-teman bisa lihat, nggak bisa ya, saya kan pakai kerudung ya. Oke. Sebenarnya kombinasi antara kerudung yang saya pakai dengan warna baju dengan OOTD. celana itu kan juga permutasi. Luar biasa. Jadi nanti ujian nasional tahun depan kita Siap-siap. membenahi permutasi OOTD-nya Ibu Wati. Mantap sekali, Goks. Ya. Bisa. Iya. Pokoknya teman-teman mikir aja deh, permutasi itu di dunia nyata adanya di mana? Nah, itu yang akan muncul di UN 2020. Hati-hati. Viral. Ibu Wati siap-siap jadi seleb tuat. Nah, bener tuh, ingat-ingat ya belajar permutasi. Karena sebenarnya itu juga kita suarakan di meja kita ya, di mana sebenarnya di suatu pendidikan istilahnya di bayangan kita lah, di sistem pendidikan yang istilahnya memang robust dan develop, seharusnya murid itu mau dia belajar apapun itu ya dia seharusnya bisa apply konten tersebut dalam konteks hari. Kalau kita cermati pembicaraan itu, maka ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Yang pertama, tujuan mulia dari kurikulum 2013 adalah bertumbuhnya kemampuan critical thinking dan problem solving pada para peserta didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh munculnya atau bertumbuhnya kemampuan critical thinking dan problem solving ini, bukan pada penguasaan materi semata. Dalam arti ya sekedar menghafal atau menjawab soal-soal terkait materi tersebut. Yang ketiga, materi-materi pada KD-KD di dalam kurikulum 2013 harus dilihat sebagai sarana untuk menumbuhkan critical thinking dan problem solving itu. Artinya, dalam pembelajaran itu bagaimana guru mempersiapkan atau membelajarkan peserta didiknya agar mampu menggunakan konten-konten atau materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik. Yang keempat, apapun strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun proses belajar yang dilakukan oleh siswa harus memperlihatkan kemajuan dalam bercritical thinking dan problem solving. Salah satu strategi pembelajaran itu adalah mendorong kemampuan siswa untuk selalu bertanya. Jadi, inquiry based learning merupakan filosofi yang harus diterapkan sebagai model pembelajaran. Nah, di video yang akan datang kita akan berbicara tentang model inquiry based learning ini. Pada poin-poin tersebutlah dibutuhkan kesiapan dan kemampuan guru dalam menerapkan aneka strategi pembelajaran agar cita-cita mulia kurikulum 2013 dapat tercapai. Sementara, sebagaimana yang kita ketahui, kesiapan guru, strategi guru di kelas masih menjadi persoalan besar untuk pelaksanaan kurikulum 2013 hingga saat ini. Anda boleh tidak sepakat dengan pandangan ini karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat bahwa pembelajaran sejati pada dasarnya adalah membangun kemanusiaan agar semakin beradab. Dan kemanusiaan serta keadaban kita ditentukan oleh kemampuan kita dalam berpikir. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Sampai